Kalau saya menilai quick count itu kan hanya sekedar hiburan aja. Karena kan itu akurasinya nggak sampai 75%. Jadi ya kita jadikan sebagai pembanding. Ta- Tapi Om, bahkan salah satu pastor sudah berani mendeklarasikan diri Om. Ya. Nggak Gimana apa-apa. tuh? Nggak apa-apa, itu kan hak masing-masing Heeh. paslon ya kan. Heeh. Kalau memang merasa eh, mereka menang, kemudian didukung oleh bukti-bukti yang akurat, sih nggak apa-apa, silakan. Berarti sah-sah saja ya. Mereka yang merasa di atas angin sudah mentasbihkan diri sebagai Iya, pemenang. nanti kan akhirnya kita itu kan akan berpedoman kepada real count, ya kan, yang dikeluarkan oleh KPU. Sepanjang itu belum keluar, ya berarti nilainya itu masih sebatas kepada wacana, menurut saya. Kan? Belum bisa kita jadikan pedoman yang akurasinya 100%. Bagaimana dengan masyarakat yang sudah tenggelam akan hasil-hasil dari beberapa lembaga survei gitu? Dan anehnya semua lembaga survei itu sama hasilnya, Om. Itu gimana? Melihat masyarakat yang tenggelam di area itu? Ya, masyarakat juga harus paham bahwa quick count itu tanpa didasari kepada hasil yang akurat, ya, menurut saya. Nah, itu hanya sebatas perkiraan, ya kan? Dengan metode-metode mereka yang mereka punya. Nah, itu tidak bisa kita jadikan pedoman karena melihat kita flashback ya kepada pemilu 2014, pemilu 2019 kan hampir sama. Alurnya itu kan hampir sama dengan yang sekarang. Jadi kita belum bisa kita jadikan patokan kita itu. Kalau berbicara flashback ya, selalu sama. Ada yang bereuforia, ada yang ingin memperjuangkan, ada yang bilang ini ada penuh kecurangan. Nah, melihat dari sisi kecurangan ada kemungkinan ke sana nggak Om Sapri melihatnya? Itu kan bisa kita buktikan di masing-masing paslon kan punya tim. Nah, timnya itulah yang bekerja untuk membuktikan adanya kecurangan apakah tidak. Nah, kalau memang ada kecurangan, laporkan ke Bawaslu. Kemudian kalau memang ada kecurangan dan autentifikasinya cukup, ya kita nanti gugat ke MK tentang keabsahan perolehan suara itu. Kan semua ada jalurnya. Berbarengan Om ya, artinya beberapa hari sebelumnya juga muncul sebuah dokumentasi yang berjudul Dirty Vote gitu, yang mengungkap tentang kecurangan sistemnya. Ada kaitannya gak menurut Om Sapri? Ya kalau memang kemudian di dalam prakteknya muncul hal-hal yang seperti itu, seperti apa yang diutarakan di film itu, berarti kan terbukti dong. Film pendek yang dibuat itu kan, berarti mereka membuat film itu didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik, ya kan, yang tidak bisa dibantah kebenarannya gitu. Tetapi kalau yang untuk sekarang ya silakan aja kita sama-sama melihat perkembangannya. Nanti kan apabila ternyata hasil yang diberikan oleh quick count kemudian hasil yang yang diumumkan oleh KPU berbeda, ya itu kan bisa kita lihat mana yang benar. Tentunya kan yang KPU, ya kan, yang punya legalitas. Padahal Dirty Vote sendiri diluncurkan banyak beranggapan ingin menjatuhkan salah satu kubu. Itu gimana tuh? Kemungkinan ke situ seperti apa Om? Bener nggak? Gini, kalau Dirty Vote itu kan film pendek ya. Film pendek itu kan bisa merupakan satu wacana dan bisa juga dia merupakan suatu ungkapan fakta. Ungkapan fakta yang terjadi selama ini. Ya. Nah, itu hak warga negara untuk mengungkap segala sesuatu
yang mereka rasa ada kejanggalan di dalam pelaksanaan. Itu kebebasan berpendapat, tidak bisa juga kita halangi. Ya. Iya. Sepanjang data-data yang mereka kemukakan itu otentik kan, tidak ada salahnya kan. Kecuali dirty vote itu berpedoman kepada hal-hal yang belum pasti. Kemudian ada data-data yang diutarakan di sana yang merupakan data palsu. Itu lain lagi dong ceritanya. Di samping itu dirty vote ini kan merupakan suatu rangkaian film pendek. Nah, film pendek itu kan kalau menurut saya harusnya masuk dalam kewenangan KPI itu, ya kan? Kewenangan KPI untuk meneliti apakah film ini layak untuk diedarkan atau tidak, gitu kan? Baik melalui pengedaran secara resmi maupun tidak resmi. Sepanjang dia diedarkan di masyarakat, KPI punya kewenangan untuk mempelajari itu. Gitu. Ya, balik lagi nih masalah quick count ya, artinya masyarakat jangan terlalu berpatokan ya, berpedoman ya, seperti yang bilang tadi ya gitu, karena perjalanan ini masih cukup dibilang panjang Om ya gitu. Iya. Penghitungan KPU kan masih 1 bulan, iya, sampai dengan tanggal 20 Maret. Ya kan, kenapa kita harus ribut sekarang? Iya. Ya kan? Kita lihat aja nanti di pertengahan bagaimana perkembangannya. Berarti jangan terlalu hanyut juga menurut saya sih. Berarti kemungkinan perubahan itu pasti ada Om ya? Pasti ada. Kemungkinan besar pasti ada. Ya. Apakah jauh perbedaannya? Atau mungkin sama dengan posisi saat ini? Begini, kalau kita flashback lagi nih ke belakang ya kan, 2014, kemudian 2019 ya kan, ada paslon yang sudah mendeklarasikan, ternyata kalah. 2019 juga seperti itu, melaksanakan deklarasi ternyata kalah, ya kan? Jadi apanya yang mau kita pegang gitu loh. Yang mau kita pegang nggak ada lain adalah hasil yang dikemukakan oleh KPU, yang diumumkan oleh KPU. Itu yang paling otentik kalau menurut saya.